สิบ่ดังบ่เอาเลี้ยวมานี่ถอดปลั๊กออกก่อนเสียงบ่ดังเข้าบ่ซั่นเสียงผมบ่คือบ่ดังนะบ่คือเสียงเพิ่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam. Namo Buddhaya. Hari ini kita lanjut dari kemarin tentang bala tham 5 belum selesai. Hari ini tentang panya, bijaksana, kebijaksanaan artinya. Kemarin tentang keyakinan, kesemangatan, kesadaran, ketenangan. Hari ini tentang panya. Duhai para bikhu, bagaimanakah tentang kekuatan kebijaksanaan? Diterangkan sebagai berikut. Duhai para bikhu, siswa-siswa di dalam Buddha Sasana ini memiliki kebijaksanaan. Mereka memiliki kebijaksanaan yang sempurna, yang bisa mengingat akan muncul dan lenyapnya segala sesuatu. Ini adalah kekuatan kebijaksanaan. Duhai para bikhu, hal-hal yang diterangkan inilah yang dinamakan 5 kekuatan. Setelah Sang Bhagawa selesai berkhotbah, para bikhu gembira dan senang hati. Itu tentang bijaksana. Tidak menjelaskan panjang lebarnya. Cuma beliau bilang hanya tahu segala sesuatu yang timbun dan lenyap. Jadi kita harus perenungan bahwa segala sesuatu yang timbun dan lenyap itu apa. Segala sesuatu yang mengetahui segala sesuatu yang timbun dan lenyap. Jadi bijaksana di dalam ajaran Buddha maksudnya bijaksana yang tinggi. Kalau bijaksana dari mendengar dhamma atau mendengar sola di luar, itu namanya bijaksana semua. Artinya yang sangat luas. Seperti kita bisa mendengar apapun yang kita bisa mendengar, sola orang segala macam. Itu namanya bisa mendengar dari sekolah, dari suara orang bicara. Itu namanya sutta maya panya. Mendengar, bijaksana dapat dari mendengar. Seperti kita mendengar orang bicara, orang khotbah, orang guru sekolah. Sesudah mendengar, kita perenungan dari kita yang mendengar apapun. Seperti kita sedang sekolah, setelah kita mendengar, kita ingat dan perenungan. Itu namanya panya dari perenungan. Sutta maya panya, cinta maya panya. Cinta maya panya itu dari perenungan setelah mendengar.
mendapat, tahu sebab akibat, tahu ini manfaat dan tidak manfaat. Itu namanya panya bijaksana, dapat dari perenungan manfaat dan tidak manfaat apa yang kita mendengar. Seperti kita mendengar ini baik, ada manfaatnya apa, ini buruk, ada manfaatnya apa. Maksudnya kita bisa perenungan dengan apa, katanya apa ini, ada apa, untuk apa, dengan caranya apa. Itu namanya cara perenungan untuk timbunkan kebijaksanaan, untuk ditimbun, angkat ke perenungan ke panya yang kedua. Panya yang kedua ini sangat penting juga. Ini siapa yang dalam kehidupan sehari-hari suka perenungan apa ini, ada apa, untuk apa, dengan caranya apa, itu akan mempunyai bijaksana yang menjadi orang pintar. Seperti kita melakukan sesuatu, kalau kita tahu apa ini, ada apa, dengan kita praktek seperti ini, untuk apa. Seperti kita melaksanakan berbuat ini untuk apa, kita tahu, kita perenungan manfaat dan tidak manfaat. Dengan caranya apa, kita tahu, melalui caranya begini. Seperti kebajikan, pakoda kebajikan adalah kesadaran, ketenangan. Tapi kebajikan itu banyak caranya. Biasanya melalui berdana tenaga, berdana bentuk-bentuk barang, melalui bentuk-bentuk keuangan, pikiran, segala macam. Itu namanya kebajikan. Jadi maksud hari ini kita bahas tentang bagaimana tentang kekuatan kebijaksanaan. Maksud bijaksana di dalam ajaran Buddha itu beliau ajarin kita sejak Sutta Maya Panya, Cinta Maya Panya, dan Bhavana Maya Panya. Ini Bhavana Maya Panya ini panya yang paling tinggi di dalam ajaran Buddha. Jadi kita akan mengerti bahwa ajaran Buddha bukan hanya kita mempunyai saddha kalau tidak punya panya, kalau tidak kontrol dengan panya, itu akan menjadi orang fanatik. Saddha itu memang sangat penting, tapi kalau tidak ada panya, perenungan bahwa itu apa, ada apa, untuk apa, dengan caranya apa, jadi kita tidak tahu bahwa kita sedang saddhanya apa. Seperti kita punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha ada di mana, harus mengerti yang jelas. Dhamma ada di mana, Sangha ada di mana. Bukan hanya saddha dengan cara paksa, tidak perenungan bahwa Buddha ada di mana, Dhamma Sangha ada di mana yang sebenarnya. Itu namanya supaya mengerti yang jelas. Bukan melihat Buddha di patung, bukan melihat Dhamma di buku, bukan melihat Sangha di kelompok bhikkhu, 4 bhikkhu, bukan menjadi Sangha. Sangha itu Sangha biasa. Kalau Sangha yang benar ada di mana? Sangha yang benar, Atta Pulisa Bukkhala. Sangha yang biasa adalah 4 bhikkhu, kelompok 4 bhikkhu menjadi Sangha. Jadi Sangha secara umum adalah tempat yang umum, yang buat umum, menjadi kelompok Sangha. Sangha maksudnya kita dana apapun untuk
masyarakat orang pakai banyak itu namanya dana untuk sangka juga artinya ya. Jadi keyakinan itu harus menamping dengan panja. Jadi tidak menjadi saddha fanatik, menjadi saddha dan bijaksana. Jadi tahu sebab akibat, tahu apa yang kita sedang melakukan. Jadi panja itu juga bisa mengkontrol kalau saddha panja banyak kurang keyakinan. Jadi menjadi orang pandangan salah atau sombong, angku, sombong. Kita bisa melihat kadang-kadang orang itu panjanya banyak, bijaksananya banyak, tapi bijaksana dari perenungan, tapi kurang saddha. Kalau panja lebih banyak daripada saddha, tidak sesuai, tidak seimbang, menjadi orang pandangan salah atau sombong. Jadi yang ketiga, kalau samadhi banyak kurang panja, juga menjadi orang yang mempunyai kebodohan batin. Maksudnya samadhi lebih banyak daripada panja. Jadi panja kurang, jadi menjadi kebodohan batin juga. Jadi panja itu sangat penting. Yang keempat, panja juga kalau punya panja banyak kurang konsentrasi, menjadi orang gelisah. Ini panja itu kita akan melihat bahwa panja itu bisa mengkontrol saddha, menamping dengan saddha, menamping dengan kalau panja lebih banyak tidak ada saddha juga, menjadi sombong. Kalau samadhi banyak tidak kurang panja juga menjadi kebodohan batin. Kalau panja lebih banyak tapi kurang samadhi juga menjadi gelisah. Jadi panja di dalam ajaran Buddha itu harus perenungan supaya mendapatkan seimbangan. Karena sifat orang tidak sama. Sifat setiap orang di dunia ini karena sebab perbuatannya beda-beda. Sebab akibat dari perbuatan kammanya. Jadi kita harus mengerti bahwa kitanya mempunyai saddha lebih banyak daripada panja, dikontrol dengan panja, menamping dengan panja atau tidak. Begitu. Panja juga harus menamping dengan saddha. Kalau tidak menamping dengan saddha, jadi menjadi sombong dengan salah. Samadhi juga harus menamping dengan panja. Kalau tidak ada panja mengkontrol, menjadi kebodohan batin karena kekuatan samadhi lebih tinggi, lebih banyak kelebihan dan tidak ada panja mengkontrol. Kalau panja banyak, tidak ada samadhi juga bisa memiliki menjadi orang gelisah. Karena panja banyak mikir, tidak bisa tenang, jadi menjadi orang gelisah. Jadi gelisah itu akan melihat seperti orang aneh atau orang gila begitu. Karena kekuatan samadhi tidak cukup, panja kelebihan daripada samadhi maksudnya. Itulah yang jadi sati, saddha, panja, samadhi, wirya itu harus cari keseimbangan. Jadi semua kan ada efek, tidak boleh kelebihan, harus cari keseimbangan. Sati yang tidak ada efek. Sati itu siapa yang banyak sati. Jadi banyak kebajikan, banyak manfaat, tidak ada efek yang buruk. Kalau sati itu, kalau saddha harus menamping dengan panja. Kalau panja harus menamping dengan samadhi, samadhi juga harus menamping dengan panja. Wirya sama, wirya juga harus
menamping dengan semuanya panya juga yang kontrol. Jadi orang yang praktek samadhi harus mempunyai sati, sattha, panya, samadhi, wirya ini semua dan cari keseimbangan batin. Luang guru meditasi yang hebat-hebat yang suci bilang, kalau kita mau praktek dhamma yang paling singkat, apakah paramita itu? Paramita kita adalah balatham 5 inilah. Kalau balatham 5 ini kita kumpul dan praktek rajin banyak-banyak dan cari keseimbangan, kita akan dapat kesuksesan. Balatham 5 inilah yang membuat kitanya sampai sota, sakata, anakha atau arhanta. Kalau tanpa kekuatan 5 ini tidak bisa sukses. Ya, kadang-kadang karena sattha seperti kita sattha di dalam ajaran Buddha sudah punya sattha bahwa jadi akan mau praktek dana sila samadhi bhavana itu akan usaha seperti mau ke wihara punya saddha, jadi datang itu namanya semangat datang. Sudah semangat datang akan punya kesadaran, praktik kesadaran samadhi dan panya otomatis. Jadi siapa yang mau praktek dhamma tidak usah banyak pusing, maksudnya tidak usah belajar banyak, hanya 5 kekuatan ini juga bisa mencapai sota, sakata, anakha, arhanta. Selain dari ini keadaan sila samadhi bhavana itu biasanya orang kalau banyak teori, banyak belajar teori ke kelompok yang membuat kita mencapai kesucian 37 Bodhipakkhya Dhamma itu khususnya untuk Sang Buddha sih sebenarnya. Kalau kita yang mau belajar untuk mengerti yang jelas tentang konsep mencapai kesucian itu 37 Bodhipakkhya Dhamma, nanti kita ada waktu akan bahas lagi tentang Bodhipakkhya Dhamma. Kalau yang paling singkat inilah contoh seperti sekarang kalau kita punya sattha dan panya banyak, kita akan rajin praktek. Kalau kita rajin praktek, suatu hari kita akan paramitanya penuh atau sempurna karena kekuatan sattha dan panya, samadhi, wirya, usaha ini. Jadi sifat orang yang tidak bijaksana, marilah kita perenungan supaya paham tentang sifat orang yang tidak bijaksana. Pada saat mendapat kebahagiaan selalu timbulkan kebodohan. Maksudnya sifat yang orang tidak bijaksana itu waktu kena dapat kebahagiaan, waktu sukha, jadi lupa diri maksudnya. Tidak tahu bahwa sukha ini hanya sementara, penuh dengan anicca, dukkha, anatta. Sukha ini hanya timbul sementara, timbul dari sebab karma, sebab akibat karma. Jadi kita jangan menikmati sampai lupa diri, sampai kurang kesadaran maksudnya. Waktu kita suka, bolehlah suka, tapi harus penuh dengan kesadaran juga bahwa suka ini akan robah. Suka ini tidak lama, semuanya akan robah, anicca maksudnya. Itu namanya bijaksana. Siapa sifat tidak lupa diri waktu bahagia, waktu suka itu namanya sifat orang bijaksana. Yang kedua, bersentuhan dengan dukkha akan timbulkan kebodohan batin. Maksudnya waktu dukkha, seorang yang ketemu masalah, ada masalah dalam hidup,
ada ketidaksesuai dengan keinginan, tidak cocok dengan keinginan, dengan sula atau hidupnya ada masalah, duka ini itu dari penyebab segala macam pun. Kalau sifat orang bijaksananya tidak bodoh, waktu dapat duka, karena duka dari masalah dalam kehidupan sehari itu, merekanya sifat bijaksananya tidak bodoh. Oh, duka. Kenapa? Bagaimana cara tidak bodoh? Oh, duka ini muncul dari sebab akibat dari kammanya. Jadi duka ini akan berubah. Tidak mungkin duka selamanya. Tidak mungkin duka itu milik kita, karena semuanya akan berubah, anicca dukkha anatta secara otomatis. Dan tahu bahwa duka itu dari sebab akibat, dari buah kamma kita. Jadi kitanya jangan ikut semua. Waktu duka muncul dalam hidup kita, kita harus mempunyai sati, kesadaran bahwa oh, duka ini muncul karena buah kamma buruk. Aku harus mengatasi dengan sati, samadhi, panya. Bagaimana mengatasi? Oh, kita cek bahwa duka ini akan robah. Duka karena sebab aku bergaul atau aku kurang sati, samadhi, panya menjadi duka. Kalau aku tidak kurang sati, samadhi, panya, duka yang muncul ini menjadi guru kita, menjadi kebajikan. Suka juga sama. Memang caranya begini. Inilah adalah sifat orang bijaksana. Itu sangat gampang menjadi kalau kita mengerti bahwa sifat orang bijaksananya seperti apa. Jadi kita bisa praktek dalam kehidupan sehari. Ya. Jadi yang ketiga, kebahagiaan dan penderitaan masuk batin akan berakibat batin goyang. Ya, kalau orang bijaksana, suka duka yang muncul di dalam hidup atau di batin, di dalam badan batin pun, sifat orang bijaksana itu tidak gampang tergoyang, atau tergoyang pun hanya sedikit. Kalau sampai tinggi tidak goyang. Maksud tidak goyang itu apa? Karena sifat orang bijaksana tahu bahwa suka duka yang kita sedang mengalami ini semuanya akan berubah, anicca dukkha anatta, dan tahu akarnya dari buah kamma, yaitu buah kamma yang kita berbuat. Jadi kalau tahu begini, pikiran tidak goyang. Suka duka yang muncul dalam hidup, banyak masalah ini itu segala macam, atau ada masalah aku karena penyakit lah, aku bisnis tidak lancar, aku berantem ribut sama istri, suami, anak, kawan, atau apa. Jadi masalah segala macam. Pokoknya suka duka yang muncul dimasuk dalam batin atau masuk dalam kehidupan itu, sifat orang bijaksananya tidak gampang tergoyang. Kalau goyang pun hanya sedikit. Tapi kalau benar-benar menjadi bijaksana yang tinggi, tidak tergoyang. Suka duka yang muncul di dalam hidup, di dalam batin atau masuk batin pun tidak tergoyang. Itu sifat orang bijaksana. Karena orang bijaksana itu penuh dengan kesadaran, kebijaksanaan, ketenangan. Sudah penuh dengan kesadaran, ketenangan, dan panya, sedang kerja. Maksudnya mengatasi itu apa? Mengatasi itu tahu sebab akibat dan ketahui tentang anicca dukkha anatta, ketahui tentang kamma, hukum kamma dan sebab akibat. Jadi pikiran ini sudah ada pelindung, sati, samadhi, panya itu yang pelindung, menjadi tidak membuat tergoyang, pikiran tidak tergoyang. Itu sifat orang bijaksana. Jadi
Hari ini kita sudah tahu tentang sifat orang yang bijaksana dan tidak bijaksana. Kalau orang tidak bijaksana juga dapat suka akan timbulkan kebodohan, dapat duka juga akan timbulkan kebodohan. Dan jadi suka duka masuk dalam pikiran-pikiran akan tergoyang. Itu namanya sifat orang yang tidak bijaksana. Kalau bijaksana tidak bisa ikut mengerti tentang suka duka yang muncul atau yang masuk di dalam batin itu. Hari ini kita bahas tadi tentang bagaimana tentang kekuatan kebijaksanaan. Kekuatan kebijaksanaan yang sangat tinggi ini di dalam Palatam 5 yang kita bahas ini. Duhai para biku siswa di dalam Buddha Sasana memiliki kebijaksanaan. Mereka memiliki kebijaksanaan yang sempurna yang bisa mengingat akan muncul dan lenyap segala sesuatu. Mereka memiliki kebijaksanaan yang sempurna yang bisa mengingat akan muncul dan lenyapnya segala sesuatu. Mengingat akan muncul dan lenyapnya segala sesuatu. Ini adalah kekuatan kebijaksanaan. Itu sangat tinggi. Bijaksana yang tinggi itu seperti Bante bicara tentang bijaksana juga kemarin. Bijaksana yang paling tinggi tahu segala sesuatu yang muncul dan lenyap di dalam 5 khandha kelompok. Khandha kelompok 5 khandha kelompok. Ketahui bahwa 5 lupa khandho, kelompok lupa, kelompok perasaan, kelompok penjarapan, kelompok bentuk-bentuk pikiran, kehendakan itu, kelompok kesadaran. Itu namanya 5 khandha kelompok ini. Kalau bijaksana tinggi akan ketahui segala sesuatu yang timbul dan lenyap di dalam 5 khandha kelompok. Jadi mengetahui semua akan timbul dan lenyap, walaupun tentang anicang dukkha anatta pun timbul lenyap. Anicang ilaksana yang kita pakai sebagai vipassana. Vipassana itu adalah badannya semani bukan aku, unsur tempat timbul lenyap. Maksudnya vipassana atau bijaksana itu adalah anicca dukkha anatta. Ketahui segala sesuatu yang timbul seperti kelompok lupa timbul sementara, bukan milik kita, dari sebab akibat. Penjerapan perasaan juga seperti kita sedang aku bahagia suka duka. Suka duka itu timbul lenyap, tidak bukan milik kita, timbul karena sebab akibat. Jadi kalau kita ketahui bahwa perasaan itu tidak kekal, anicca dukkha anatta, itu namanya tahu segala sesuatu yang timbul dan lenyap. Perasaan juga, perasaan kita kadang-kadang perasaan baik, buruk, segala macam ini semuanya timbul dan lenyap karena bukan milik kita. Semuanya muncul karena sebab dan hilang karena habis sebab. Jadi kelompok pencerapan perasaan, bentuk-bentuk pikiran atau sangkhan, rupa khandho, vedana khandho, sanya khandho, sankhara khandho. Sankhara khandho itu kelompok kehendak, bentuk-bentuk pikiran. Pemikiran mikir juga akan timbul lenyap segala sesuatu yang kita mikir itu. Apalagi kelompok vinyana khandho. Vinyana khandho itu kelompok kesadaran. Kelompok kesadaran pun akan timbul dan lenyap semuanya. Semuanya di bawah hukum anicca dukkha anatta semua. Jadi kalau siapa yang ketahui tentang 5 khandha kelompok ini
sebagai segala sesuatu yang timbun dan lenyap itu akan mempunyai bijaksana yang tinggi. Bijaksana yang tinggi ini ya yang membuat kita atau para orang suci bebas dari penderitaan. Jadi kita harus praktek tentang bijaksana yang tinggi. Bijaksana yang tinggi ini para guru bilang tidak bisa dibagikan, harus praktek dan timbun dari kekuatan samadhi juga. Kalau tidak punya samadhi, jhana 4 atau kekuatan samadhi tidak cukup, juga tidak bisa menjadi panya atau bijaksana di dalam ajaran Buddha. Karena bijaksana ini namanya bijaksana bhawana, namanya panya atau bijaksana otomatis. Seperti Lumpu guru bilang bijaksana otomatis atau bhawana namanya panya ini, yang panya dalam ajaran Buddha yang paling tinggi ini harus mempunyai kekuatan mendukung dari jhana, dari samadhi, kekuatan samadhi atau jhana, baru bisa menjadi bhawana namanya panya atau mahasati mahapanya. Mahapanya itu namanya mahapanya. Seperti kita baca buku Sila Paribhavito Samadhi Mahapalohoti Mahanisangso, Samadhi Paribhavita Panya Mahapala Mahanisangsa. Maksudnya sila mendukung samadhi, samadhi mendukung panya. Kalau kekuatan samadhi tidak cukup, bukan panya, akan menjadi pencerapan. Jadi pencerapan sama panya itu beda. Walaupun pencerapan itu mendukung panya, tapi kalau sudah menjadi panya otomatis atau mahapanya, mahasati ini, mahapanya, panya otonomat ini, yang Lumpu bilang, Lumpu Mahabu bilang panya otonomat ini, itu didukung dengan samadhi, kekuatan samadhi dan perenungan. Dua-duanya didukung dengan mahasati, mahasamadhi, mahapanya. Tiga ini kerja sama menjadi panya yang paling tinggi. Yang kita baca tadi, tahu segala sesuatu yang timbul dan lenyap, itu namanya kekuatan bijaksana di dalam ajaran Buddha. Maksudnya bijaksana yang tinggi. Jadi bijaksana yang tinggi itu bisa stop mikir. Kalau bijaksana pencerapan tidak bisa stop mikir. Kalau bijaksana yang tinggi itu bisa stop mikir. Siapapun praktek samadhi, sati samadhi panya sampai bisa stop mikir, itu tidak lain lagi menjadi panya yang paling tinggi di dalam ajaran Buddha. Jadi panya inilah yang bukan pencerapan. Setiap orang salah paham, kadang-kadang kita mikir tentang sila samadhi panya. Sila samadhi panya tidak bisa dapat dari mikir, harus bisa dari perenungan dan mengalami yang benar-benar alami. Zaman sekarang pun pasti banyak praktek daripada teori. Kadang-kadang orang mikir, aku perenungan sudah dapat panya ini. Wah, panya ini tidak bisa dapat dari hanya perenungan, harus mempunyai kekuatan samadhi. Paling sedikit upacara samadhi. Maksudnya kekuatan samadhi harus cukup untuk angkat ke panya ini. Kalau kekuatan ketenangan tidak cukup, menjadi pencerapan, bukan panya yang tinggi. Itu hanya pencerapan yang bohong kita, yang tipu kita. Itu kita cukup hari ini bahas tentang panya atau bijaksana di dalam ajaran Buddha. Sudah berapa menit Bante? 30-an lebih ya. Sebenarnya Bante banyak bicara juga ya. Oke. Hari ini kita cukup dulu ya. Siapa yang mau tahu tentang panya,
yang tinggi, Bhavanamaya Panya atau Maha Panya. Panya otomatis ini ada waktu datang untuk diskusi sama para bante. Para bante akan menjelaskan tentang Panya sesuai dengan Tipitaka, sesuai dengan ajaran Buddha dari guru dan Tipitaka. Ilmu ini bukan punya Bante, dari kitab Sang Buddha, dari para guru arhanta, guru suci yang ajarin kita semuanya. Kita tolong berenungan ya, supaya mendapatkan pahala manfaat. Semoga hari ini semua makhluk hidup berbahagia. Sape satta bhavantu sukhitata. Sadhu.